Salam saudara-saudaraku, selamat malam. Kita kembali masuk dalam Renungan Malam edisi Kamis 21 April 2022 yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Masuk dalam sebuah perikop tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pada saat ini, kami akan kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Beri kami roh akal hikmat kebijaksanaan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu boleh ditaburkan ke dalam setiap hati kami. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah saudara-saudara, firman Tuhan pada malam ini dengan tema mengalami mujizat Tuhan dengan hidup yang benar. Saya akan membacakan ayat emas kita dari Kisah Rasul 5 ayatnya yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang mujizat, ini merupakan kata yang sangat menarik untuk kita bahas. Mengapa saudara-saudara? Karena setiap orang pasti ingin mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Banyak orang selalu antusias untuk datang mengikuti kebaktian kebangunan rohani dan kebaktian-kebaktian yang sejenis lainnya dengan harapan memperoleh mujizat. Misalnya, supaya sakit penyakit yang ia derita dapat disembuhkan. Supaya diberkati dan dipulihkan problema rumah tangganya, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain, tidak sedikit orang yang acuh tak acuh, orang yang masa bodoh, orang yang tidak peduli ketika mendengar kata mujizat. Karena mereka menganggap mujizat itu tidak penting. Dan ini hanya cerita usang yang ada di masa lalu saja. Dalam rangka mengikuti Kristus, kita harus memiliki motivasi yang benar. Jangan kita mencari Tuhan semata-mata ingin mendapatkan sesuatu, atau kita hanya ingin mendapatkan mujizat. Ingat saudara-saudara, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Artinya saudara-saudara, mereka bukan rindu datang kepada Yesus untuk mengenal pribadi Tuhan secara lebih dekat. Tetapi ada motivasi mereka, yaitu menginginkan sesuatu dari Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita ingin jujur saudara-saudara, fokus kita harus kepada pribadi Tuhan sebagai sumber dari segala mujizat yang bisa terjadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh selalu mencari Dia, mujizat pasti akan bisa kita dapatkan. Karena apa saudara-saudara?
ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita telah menerima paket keselamatan yang komplit, yang mencakup tanda-tanda sekaligus mujizat itu. Itu jelas dikatakan dalam Markus 16 ayat yang ke-17 dan 18. Di sana dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Artinya apa, saudara-saudara? Mujizat bukanlah sesuatu yang tidak mungkin kita mendapatkannya, melainkan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi yang perlu kita pahami, kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membuat mujizatnya itu menurut kemampuan kita atau kemauan dari manusia, tapi sesuai dengan kehendak dan rencana dari Allah sendiri. Yang paling salah, saudara-saudara, ketika kita selalu memaksakan diri kita, kehendak kita kepada Tuhan. Kita selalu meminta supaya Tuhan menyatakan mujizatnya sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita kehendaki. Padahal saudara-saudara, kalau saja kita mau hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tanda-tanda penyertaan Tuhan dan mujizatnya akan selalu dapat kita rasakan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi kita harus mengejar mujizat itu, karena mujizat itu selalu tersedia bagi orang-orang yang benar. Jadi kita tidak perlu lagi takut untuk menjalani kehidupan ini. Yang harus kita lakukan, mari kita tetap taat, mari kita tetap setia melakukan firman Tuhan itu, memiliki iman yang teguh hanya kepadanya. Karena itu kunci satu-satunya mengalami mujizat itu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, selamat malam.